besertaku. Kami undang saudaraku sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama muji Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan lebih sungguh lagi kita katakan firman-Firman. Firman Tuhan yang akan selalu beserta kita. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan Tuhan saja yang selalu kita nantikan memegang kita. Ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu Tuhan, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Katakan hanya Tuhan saja kekuatan, hanya Tuhan saja tempat kita berlindung. Bagiku pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Di tempat maha tinggi, mari saudaraku kita angkat tangan kita bersama. Kita serahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan saja. Kita hanya serahkan semua kepada Dia. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulang kembali pujian kita. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, ku nantikan di setiap langkah kami. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu Tuhan. Di tempat maha tinggi, kita angkat tangan kita. Kita serahkan segala pergumulan hidup kita hanya kepada-Nya. Karena Dia saja yang punya rencana yang terindah buat hidup kita. Kau yang ku sembah, Yesusku. Nah, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolongan-Mu Tuhan. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, katakan pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan pertolongan-Mu Tuhan, pertolonganku.
kita hanya memohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertolongan dari Tuhan pasti tepat waktunya. Yakinkan itu. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hanya Tuhan saja, hanya Tuhan saja yang layak disembah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Berikan sorak-soraimu buat Tuhan. Berikan tepuk tanganmu buat Tuhan kita. Tuhan kita yang begitu setia. Saya yakin setiap kita yang datang di sini, meskipun kita berbeban berat, apapun yang terjadi, apapun persoalan hidup kita pada hari ini, kita mau serahkan semua itu buat Tuhan. Kita serahkan, biar Dia saja yang bekerja di dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun saat ini jalan yang kita hadapi begitu berliku, tapi yakinlah, asal kita setia pada Tuhan, Dia pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Jangan khawatir, serahkan saja semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita di sini masih sangat semangat untuk memuji Tuhan. Kita mempunyai sukacita untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam Tuhan saja kita temukan sukacita itu. Berikan kemuliaan buat Tuhan sambil bertepuk tangan. Bersama kita katakan, di dalam Tuhan kita temukan sukacita. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan. Sama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita samanya. Kita di setiap waktu, di setiap langkah kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu yang telah mendekat Tuhan, janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Katakan haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita samanya. Kita ulangi lagi pujian kita ini dengan lebih semangat lagi. Semangat demi kepujian nama Tuhan. Katakan, dalammu ketemukan sukacita. Ku temukan sukacita.
Berikan senyummu buat Tuhan, senyum sukacita. Sekali lagi katakan, lebih semangat. Katakan, kaulah sukacita. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita samanya. Haleluya. Memang lagu tadi masih agak baru saudara, memang baru pertama kali ini kita nyanyikan, kita sama-sama mempelajarinya. Lagu itu kita nanti nyanyikan buat KKR kita pada tanggal 26 Mei nanti. Kita kembali memuji Tuhan kita. Kita mau nyatakan bahwa hanya Tuhan kita, Tuhan yang benar. Bersama kita mau katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menghadang di dalam hidupku ini. Namun tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan
di dalamnya. Di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta, katakan semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Sekali lagi, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kepanasan Bapak Ibu, nggak apa-apa. Itu tandanya kita semangat berkeringat. Amin. Padahal AC ya yang kurang ini, tapi nggak apa-apa lah. Semua itu untuk kepujian nama Tuhan. Amin. Kami persilahkan saudaraku untuk duduk. Jika ada yang ingin memberikan kesaksiannya, kami persilahkan. Jika tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami senantiasa mengucap syukur atas segala apa yang kami terima dalam hidup kami, atas semua yang Kau berikan Tuhan. Dan ajar kami senantiasa Tuhan untuk senantiasa setia Tuhan. Biar apapun godaan yang datang Tuhan, Engkau saja yang selalu menyertai kami. Engkau saja yang selalu menuntun setiap langkah kami Bapa. Saat ini Tuhan, gembala kami ingin menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dia Tuhan, Engkau urapi keluarganya, agar senantiasa dalam lindungan-Mu saja, agar senantiasa dalam penyertaan-Mu. Tuhan, apa yang akan disampaikan itu, biarlah menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami laksanakan dalam hidup kami hari lepas hari, menjadi peringatan akan Engkau senantiasa Bapa. Kau saja yang bekerja buat gembala kami Tuhan. Kau saja yang bekerja Bapa. Terima kasih Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin. Biar kita mengerti melalui firman yang akan disampaikan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Bapa, ajarku mengenal apa yang ada di hatimu. Bapa, buatku mengerti rencana-rencanamu dalam hidupku, biar hatiku mengasihimu, buat hatiku lekat padamu, bawa daku masuk rencanamu yang mulia selamanya. Perkenan Bapa,
yang ku rindu. Berkenan Bapa yang selalu ku mau, biarlah hidupku kau dapati selalu, senangkan hatimu. Kita mohon Bapa untuk mengajar kita, untuk mengenal dirinya akan lebih dekat lagi. Apa yang ada di hatimu, oh Bapa, ajarku mengerti kehendak rencanamu dalam hidupku. Biar hatiku mengasihimu, biar hatiku lekat padamu. Bawa daku masuk rencanamu yang mulia selamanya. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa yang selalu ku mau, biarlah hidupku kau dapati selalu, senangkan hatimu. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa yang selalu ku mau, biarlah hidupku kau dapati selalu, senangkan hatimu. Katakan sekali lagi, berkenan Bapa, berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa yang selalu ku mau, biarlah hidupku kau dapati selalu, senangkan hatimu. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa yang selalu ku mau, biarlah hidupku kau dapati selalu, senangkan hatimu. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa yang selalu ku mau, biarlah hidupku kau dapati selalu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Sekali lagi katakan, senangkan hatimu. Senangkan hatimu. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Perkenanan Tuhan itu yang kami rindukan dalam setiap hidup kami. Sungguh kami bangga Tuhan tetapkan kami sebagai anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan-Mu dan orang-orang pilihan-Mu.
akhir zaman ini sangat membuat banyak di antara anak Tuhan mengalami goncang imannya, goncang pengharapannya. Tetapi kami tahu Tuhan, seperti firman-Mu, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ia akan terbang bagai Raja Wali, tidak akan pernah mengalami keletihan. Selalu kuat, selalu kuat, selalu teguh. Kami anak-anak Tuhan, kami percaya ketika menantikan Engkau, kami akan terbang tinggi. Semakin banyak masalah, semakin kami terbang tinggi. Zaman ini membawa kami untuk jauh, semakin kami terbang tinggi. Karena Tuhan sumber kekuatan kami. Pagi hari ini biar firman Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kami. Ajar kami untuk boleh memahami firman-Mu, supaya jangan kami sendiri tidak mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan buat setiap kami. Urapi hamba-Mu dan urapi semua jemaat-Mu, agar kami boleh sungguh-sungguh mengalami firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Wah, ini mantap nih suaranya. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Boleh katakan kanan kiri saudara, hari ini Tuhan Yesus baik. Gitu. Dan belum selesai, katakan lagi saudara, dan sampai seterusnya, sampai selama-lamanya Tuhan baik. Amin. Amin. Kayaknya yang di depan saya nggak ngalami Tuhan baik. Kurang kenceng suaranya saudara. Amin. Amin. Haleluya. Pagi ini saya ingin mengajak kita belajar satu firman Tuhan yang cukup menarik. Beberapa waktu yang lalu saya nonton film namanya The Virgin. Pernah nonton filmnya saudara? Wah, ini Pak Gembala ini ngambil khotbah dari film. Terserah saudara. Tapi sesungguhnya saudara ada sesuatu yang sangat menarik yang saya ingin bagikan buat kita hari ini. Yang sudah nonton filmnya kira-kira boleh kasih tahu enggak? Sedikit saja tentang apa film ini. Ada yang boleh kasih tahu? Wah, ini kayaknya belum nonton nih. Ada yang sudah nonton? Belum? Ibu dokter sudah katanya. Bu, tentang apa Bu filmnya? Iya, simpulannya apa? Saudara, The Virgin ini bicara tentang ada 5 karakter yang itu sudah dimiliki dari setiap orang ketika dia lahir, sehingga pada usia 16 tahun ada sebuah klinik ilmiah di mana orang-orang yang memiliki 5 karakter ini dikumpulkan menjadi satu. Dan di situ mereka mendapat pelajaran, baik dari pelajaran secara pengetahuan, tetapi juga mereka diajari pelatihan fisik. Saudara, banyak orang yang ingin masuk ke sini. Banyak orang. Tetapi
kita sebutlah ada sebuah perusahaan, ada sebuah organisasi, itu tidak sembarangan ngambilnya. Karena orang-orang yang masuk ke dalam sini adalah orang-orang yang dipilih. 5 karakter itu saudara saya akan bacakan. Saya juga saudara harus nyontek juga. Karena saya baca di sebuah buku. Ini kisah nyata saudara. Dikatakan Divergent ini adalah sebuah film fiksi ilmiah. Dikatakan pada tahun 2014 dirilis filmnya dan sesuai novel dengan judul yang sama. Nah saudara, 5 fiksi, 5 karakter. Yang pertama itu saudara, satu dia punya karakter yang jujur. Saudara bisa catat ya, jujur. Yang kedua sifatnya jenius sekali, pinter. Ya. Lalu selanjutnya dikatakan memiliki karakter suka damai. Selanjutnya sudah berapa? 3 ya. Yang keempat itu memiliki sifat pemberani. Wah, ini pemberani saudara. Dan yang terakhir saudara, di sini dia sebutkan karakternya suka menolong tanpa pamrih. Ada 5 karakter yang menjadi sorotan dari organisasi ini. Mereka pilih dari sekian banyak orang saudara. Mereka pilih dari berbagai negara untuk dilatih di dalam organisasi, dalam perusahaan ini. Nah saudara, singkat cerita, ada 1 orang, bukan hanya 1, tapi awalnya 1. 1 orang ini memiliki, dari 5 ini dia punya 3 karakter itu. Wow, bayangin saudara. Dan karakter yang dia miliki itu adalah dia jenius, dia memiliki sifat pemberani, lalu yang terakhir, menolong tanpa pamrih. Saudara, bagi perusahaan ini, orang-orang yang seperti ini yang memiliki 5 karakter, yang memiliki lebih daripada 1 dari 5 karakter yang mereka pilih, yang mereka tentukan, itu berbahaya bagi perusahaan mereka. Kenapa? Karena bisa saja dia berubah-ubah. Sifatnya hari ini bisa jadi pemberani, besok bisa jadi jujur, bisa satu saat dia menjadi orang yang jenius. Maunya perusahaan ini 1 karakter, 1 pribadi. Nah, dia tidak menyadari hal itu. Namanya Tori, kalau dalam filmnya Maggie, saudara. Dia punya karakter. Ternyata saudara, tanpa dia sadari, ada orang lagi yang sama dengan dia memiliki lebih dari 1 dari 5 karakter yang ditentukan oleh perusahaan itu. Akhirnya mereka berdua bersepakat untuk tidak memberitahukan bahwa mereka itu memiliki karakter yang lebih dari 1 dari 5 karakter itu. Itulah disebut namanya Divergent. Berbeda. Saudara, Anda berbeda enggak dengan teman saudara yang di samping? Coba lirik. Yang cantik sama cantiknya dengan yang di samping. Yang ganteng sama gantengnya yang ini. Coba lihat saudara. Yang hitam sama dengan yang di sampingnya putih. Ya, biasanya saudara yang hitam itu, wow, terima kasih. Saya hitam, yang di samping putih sama putih gitu. Amin saudara. Nah, saudara berbeda. Arti daripada Divergent ini saudara berbeda. Ketika saya nonton film ini saudara, saya katakan Tuhan, ini 5 karakter ini harusnya dimiliki anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lebih dari 1 boleh enggak saudara? Boleh. Kalau boleh dikatakan apa? Di dalam Galatia harusnya buah boro itu dimiliki kita semua. Ada berapa buah boro saudara? Hah? Wah, ini baca Alkitab semua ini. Ada berapa? 9.
Saudara, kalau boleh itu masuk semua dalam hidup kita. Amin. Amin. Gak hanya 5. Gak hanya 5. Tetapi di film ini saudara, setiap pribadi harus punya satu karakter. Saudara, di film ini yang 2 ini menjadi sasaran dari the virgin yang lain. Orang-orang yang punya karakter yang sudah dilatih di dalam perusahaan itu. Dia diburu saudara. Akhirnya saudara, singkat cerita, mereka membongkar semuanya kedok daripada perusahaan ini. Ternyata ada tujuan-tujuan yang jahat di belakangnya. Ada tujuan-tujuan yang tidak benar di dalamnya. Sehingga mereka berdua inilah dengan kelompok-kelompok yang mengikut di belakangnya mengubah sejarah. Akhirnya saudara, dalam film itu dikatakan bahwa yang berbeda itu membawa sebuah perubahan yang dahsyat. Saudara, anak-anak Tuhan harus berbeda dengan orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita berbeda, maka tentu kita bisa membawa perubahan. Kalau kita sama saudara, maka sesungguhnya kita nggak bisa bawa perubahan. Benar nggak saudara? Kalau kita kumpul sama pembunuh, kita sama-sama pembunuh, bisa nggak kita mengalami atau membuat sebuah perubahan? Nggak bisa. Kalau kita kumpul dengan orang-orang pencuri, kita juga pencuri di situ, kita bisa berubah nggak saudara? Bisa nggak kita membawa perubahan? Bisa nggak kita mengalami perubahan? Nggak bisa. The Virgin itu kita harus berbeda, amin. Berani tampil beda. Katakan kiri kananmu, aku berani tampil beda. Amin. Meski kadang-kala bilang, wah ini sok suci nih Pak Bayu nih katanya. Sabtu milir katanya. Naik Pak ya ke sini ya. Milir tuh naik Pak. Naik ya. Sabtu naik. Apa Pak Bayu ini? Mau-maunya Pak Bayu ini. Ya, korbanin waktu, tenaga. Nah, saudara, harus ada perbedaan. Dia komitmen harus datang, dia latihan, ikut ibadah. Saya percaya kita semua di sini memiliki banyak hal yang kita harus korbankan untuk datang ke gereja. Yang setuju kata amin. Tapi kita percaya saudara, ketika kita datang kita mendapat berkat yang baru. Kita harus berbeda saudara. Ketika saya belajar tentang sesuatu yang beda dalam hidup kita dengan orang-orang yang belum percaya, maka sesungguhnya kita harus mempertahankan yang paling pertama sekali adalah apa? Iman, pengharapan kita. Seringkali saudara, ketika kita bergaul, ketika kita bersosialisasi, ketika kita bergabung dengan rekan-rekan kita di luar sana, saudara, yang paling penting yang seringkali diuji adalah iman. Tetapi kalau iman kita ini sudah kuat, iman kita sudah teguh, saya percaya saudara, iman kita akan membawa kita untuk terus menjadi pribadi yang berbeda. Kita boleh berbeda dengan orang lain, tetapi harus, perhatikan saudara, tolak ukurnya adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Jangan berbeda-berbeda doang gitu. Ya kan, Ibu Evi ini rambutnya pirang nih, dia berbeda. Wah, yang lain mau pirang juga. Ya kan? Bukan hanya itu, tetapi saudara, perbedaan dari gaya hidup kita, karakter kita, sifat kita harus berbeda. Tolak ukurnya apa? Yesus. Saudara tidak akan pernah bisa berbeda dan sesuai dengan kehendak Tuhan kalau saudara tidak punya tolak ukur. Saudara hanya sekedar berubah, atau boleh saya sebut kata gaulnya ikut-ikutan. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, saudara, percayalah engkau tidak akan pernah bertumbuh. Kalau engkau menjadi orang Kristen yang engkau berkata aku berbeda, tetapi hanya sekedar rutinitas, engkau tidak akan pernah bertumbuh.
Ngerti ya saudara? Tetapi perbedaan yang kita pelajari pagi ini adalah bagaimana kita berbeda dan tolak ukur perbedaan kita adalah gambar Kristus yang harus tinggal dalam diri kita. Pribadinya Kristus yang harus melekat dalam diri kita. Jadi bukan hanya bicara the virgin, berbeda. Tetapi ada sesuatu yang memang berbeda tapi punya kualitas. Dan di dalamnya ada Kristus Yesus yang hidup. Percayalah saudara, kalau saudara alami yang seperti itu, perbedaan saudara akan membawa perubahan di tengah-tengah kota, di tengah-tengah hidupmu. Amin. Kayaknya memangnya AC-nya nggak dingin lagi nih. Kayaknya kurang dingin. Dan saya juga orangnya berkeringat, saudara. Nah, mari kita belajar dulu, saudara. Kita buka dulu firman-Nya. Dalam Kejadian pasal yang ke-6, saya mau mengajak kita mengambil perbedaan. Dan kita belajar seperti Nuh. Divergent. Dan kita mau belajar satu tokoh yang dia punya komitmen, dia berkata, aku divergent, aku berbeda. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama, saudara. Kita baca sama-sama. Ayat 9 mulai sampai dengan ayat 13. 2, 3, ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, Jafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah memiliki bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Silakan duduk. Haleluya. Saudara, dikatakan ayat yang 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Alkitab mencatat Nuh berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Nuh tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Nuh tidak peduli ejekan-ejekan orang di sekitarnya. Nuh tidak peduli olokan-olokan dari teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya. Dia berkata, yang paling penting yang aku harus alami adalah aku terus menjaga hubunganku dengan Tuhan. Aku mau tetap menjadi pribadi yang berbeda. Sesungguhnya saudara, saya ingin berkata, akhir zaman ini menuntut kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Yang setuju katakan amin. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita harus berani berkata tidak kepada dosa. Kita harus berani berkata no kepada kejahatan.
Tuhan menuntut kita di hari zaman ini untuk menjadi pribadi yang berbeda, supaya dengan perbedaan itu kita bisa bersaksi, kita bisa memuliakan nama Tuhan, kita bisa membawa orang untuk mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Akhir zaman ini saya melihat banyak orang-orang yang jahat semakin jahat, saudara. Orang yang melakukan dosa terus menerus ingin melakukan dosa. Kalau tidak ada anak-anak Tuhan yang berbeda, maka sesungguhnya saudara, apa yang menjadi doa kita atas gereja kita menjadi gereja yang mengubah kota tidak akan tercapai. Saya minta hari ini saudara bisa mengerti bahwa hidupmu sudah berbeda. Amin. Hidupmu tidak sama lagi dengan yang dulu. Hidupmu sudah ditebus dengan darah yang mahal, supaya dengan hidup yang baru engkau memuliakan Tuhan dan boleh membawa banyak orang mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Kita tidak boleh lagi main-main, saudara. Jangankan jemaat, saudara, hamba Tuhan saja bisa jatuh, saudara. Benar, saudara. Perbedaan kita harus menonjol. Tidak boleh perbedaan kita dengan orang duniawi tenggelam. Saya rindu kita mulai bangkit dan bersinar, rise in sun. Amin, saudara. Bangkit dan bersinar. Kita tunjukkan perbedaan kita. Aku ini loh anak Tuhan. Kita bukan mau sok-sok jago. Kita bukan mau sok-sok kudus, enggak, saudara. Tetapi perlu ada perbedaan supaya orang lain berkata seperti apa yang tercatat di dalam Alkitab tentang Nuh. Nuh adalah orang yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Ini adalah sebuah predikat yang perlu kita kejar, saudara. Saya tidak larang saudara untuk mengejar setiap masa depanmu, sekolahmu, cita-citamu, harapanmu ke depan. Tetapi saudara, mari landasi itu dengan sebuah komitmen. Aku harus berbeda dengan yang lain. Karena hidupku adalah hidup yang takut akan Tuhan. Amin, saudara. Kita mau berbeda, amin. Kita mau berbeda. Nah, saudara, di dalam 2 Timotius, mari kita baca dulu, saudara. Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ini saudara keadaan akhir zaman. Saya ingin kasih tahu kepada kita sekalian. Agar saudara ngerti. Kalau saudara masih ada sedikit-sedikit merembes kepada hal ini, saudara, mari kita bertobat, saudara. Amin. Mari kita baca, saudara. 2-3 ayat. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Perhatikan sebentar, saudara. Ini bicara tentang anak-anak Tuhan loh, saudara. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Secara lahiriah, perhatikan saudara. Mereka menjalankan ibadah mereka. Artinya gini, rutinitas agama, rutinitas pelayanan tetap berjalan. Perhatikan saudara. Semua kegiatan-kegiatan rohani dia ikutin, saudara. Dia ikutin. Tetapi perhatikan, saudara. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka. Dalam arti lain memungkiri kekuatannya, mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya yang memampukan mereka, yang menguatkan mereka
Yang menebus mereka adalah Kristus. Seringkali saudara, kita lupa dalam kehidupan kekristenan kita. Kita memang rajin kegiatan-kegiatan gereja, kita rajin ikuti persekutuan. Tetapi saudara, di dalam hidupmu engkau tidak sadar bahwa ternyata Tuhan minta engkau selalu harus menjadi pribadi yang berbeda dengan orang duniawi. Memungkiri kekuatannya. Seringkali saudara, banyak hari-hari ini, akhir zaman ini, orang-orang Kristen mudah terpengaruh dengan orang-orang di luar sana. Mudah sekali ikut-ikutan dengan hal-hal yang duniawi. Ini belum menjadi sesuatu yang berbeda. Kalau saudara baca kisah Nuh ini saudara, Tuhan suruh dia untuk membentuk sebuah bahtera yang besar. Anehnya saudara, perhatikan saudara, Tuhan suruh dia buat bahtera itu bukan di dasar atau di dataran rendah atau di pinggir laut. Saudara, di mana? Di mana saudara? Di atas gunung. Saudara baca enggak kisah Nuh ini? Halo, ada orangnya di sini? Amin. Berarti masih ada saudara. Itu dibangun di atas gunung. Bayangin saudara, orang buat kapal itu harusnya di mana? Dekat laut, dekat pantai. Paling tidak di dasar lah, di dataran rendah. Tuhan suruh Nuh untuk bangunnya di atas gunung. Saudara, ini terjemahan saya. Sekali lagi terjemahan saya. Orang-orang sekarang goblok kamu Nuh. Orang bangun kapal itu di bawah. Kamu ngapain di gunung? Saudara tahu apa jawaban Nuh? Tuhan yang perintahkan. Ketika dia lewat lagi saudara, ada yang ngomong, Nuh kamu itu kok sableng, gila kamu ini, bangun kapal di atas gunung. Iya kalau kapalnya kecil, ini kapalnya besar. Bayangin aja saudara, gajah bisa masuk sepasang. Saya pikir itu binatang yang cukup besar kalau menurut saya yang saat ini. Yang saya tahu, saya nggak tahu ada binatang yang lebih besar lagi. Bayangin. Itu bisa terjadi saudara. Orang-orang sekitarnya berkata, kamu ini Nuh, apa-apaan sih? Dia berkata, aku buat perbedaan bukan karena aku buat-buat, tetapi aku belajar taat. Karena Tuhan yang perintahkan aku. Saudara perhatikan ayat 11 dan ke-12 dari Kejadian tadi. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kesesakan, penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara, saya mau katakan berapa kali Tuhan bicara rusak di situ? Berapa kali? Ayat yang 11-12, berapa kali Tuhan bicara rusak? Tiga kali, benar gak saudara? Rusak. Saya mau tanya saudara, ini pribadi saudara aja. Bagaimana Anda melihat kota Muara Tewe hari ini? Baik, sedang atau rusak? Menurut saya rusak saudara. Kenapa saudara? Saya melihat dari beberapa sudut pandang saya. Satu, narkoba di sini cukup banyak bertebaran di mana-mana. Dua saudara, pergaulan bebas, seks bebas sangat merajalela di sini. Anak SMP sudah pernah hamil. Ya. Yang ketiga, minuman keras sangat gampang dibeli di sini. Saudara cukup pergi ke warung-warung yang memang menjual minuman-minuman keras. Saudara bisa beli. Saudara. Yang keempat, saudara. Di Muara Tewe, kekerasan
juga mulai muncul, saudara. Saya perhatikan, anak-anak muda sudah mulai berani kelahi di mana. Beberapa waktu yang lalu ada pembunuhan di kandang sapi, nggak tanggung-tanggung, saudara. Baru-baru ini ada pembunuhan di Bintang Ninggi, nggak tanggung-tanggung, saudara. Membabi buta, anak kecil juga dibacok, saudara. Saya mau katakan, saudara, apakah engkau tidak mau menjadi perbedaan buat mereka-mereka yang melakukan kejahatan, agar kita bisa bersaksi, agar kita bisa menyatakan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang besar. Apakah saudara tidak mau berkata, aku mau berbeda, dan perbedaanku tolak ukurnya adalah Kristus menjadi sama dengan hidupku. Amin. Amin, saudara. Saya mau seperti apa yang menjadi doa kita atas gereja ini. Kita menjadi gereja yang mengubah kota. Saya berkata, saudara, meski kita bisa hitung jari dengan orang lain lah, saya mau katakan, gereja-gereja tetangga kita. Tapi saya mau katakan, saudara, kita belajar untuk mencari kualitas, bukan kuantitas. Amin. Amin. Bagaimana kita menerima kualitas? The Virgin. Kita harus berbeda. Amin. Amin. Katakan kiri kanan, saudara, aku mau berbeda. Tolak ukurnya Yesus dalam hidupku. Amin. Amin, saudara. Secara lahiriah mereka melakukan ibadah mereka. Secara lahiriah. Tetapi sesungguhnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya apa, saudara? Hidup mereka tidak didasari dengan pimpinan Tuhan. Tidak didasari dengan hikmat Tuhan. Nah, saudara, dari Kejadian pasal yang ke-6 tadi saya ada mengambil 4 hal, saudara. Tuhan melihat bahwa hal ini juga boleh kita ambil menjadi bagian bagi kota kita, Muara TV. Saudara, ada 4. Yang pertama, kejahatan manusia semakin besar. Saudara, apa yang saya katakan tadi, ini terjadi, saudara. Kejahatan manusia terjadi di mana-mana. Yang kedua apa, saudara? Kecenderungan hati untuk berbuat kejahatan. Ini sudah berbuat jahat, ini ada punya kecenderungan. Saudara, kecenderungan itu niat yang terus menerus. Cenderung itu selalu ingin melakukan. Selalu ingin melakukan, cenderung. Berarti saudara di dalam hati dan pikirannya itu sudah kejahatan. Sehingga setiap saat dia ingin melakukan kejahatan. Yang ketiga apa, saudara? Membenci hal-hal yang rohani. Saudara, kita lihat orang-orang yang melakukan kejahatan paling tidak suka bicara hal-hal yang rohani. Kalau saudara bicara kepada orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kejahatan dan hatinya cenderung untuk melakukan kejahatan, engkau bicara hal yang rohani, dia akan berkata begini, aku tidak mau dengar ceramahmu. Bahkan ada yang berkata begini, kamu belum ngerti apa-apa, firman itu sudah aku baca, ludes. Tapi dalam hati, dalam mimpi. Ya, biasa gitu, saudara. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan dosa, saudara, cenderung dia ingin membela dirinya. Yang terakhir apa, saudara? Menyembah berhala. Nah, ini saudara menarik. Menyembah berhala ini, saudara, selalu kita cenderung kepada apa? Sesajen, ya kan, patung, betul nggak, saudara? Ya kan? Hutan-hutan, apa, pohon-pohon yang besar kita kasih makan. Lalu ada jimat-jimat, jambi-jambi, itu penyembah berhala. Saudara jangan salah, saudara. Penyembahan berhala juga bisa saja itu terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara lebih menyukai satu benda lebih daripada Tuhan, engkau menyembah berhala. Wah, ini mulai kena tembak lagi nih. Saudara rajin nonton film, saudara, lupa doa, lupa waktu untuk nyembah, saudara sedang menyembah berhala.
Hari-hari ini banyak saudara. Bukan saja orang-orang duniawi saudara, anak-anak Tuhan juga sudah banyak yang seperti itu. Hobi kita juga saudara, bisa jadi saudara. Apa hobi? Kalau hobi makan saudara berhala enggak kira-kira? Tapi kalau makan itu batasannya ada ya, 1 piring tok sudah ya. Oh kata lebihan saya dengar sini, kalau 1 piring mah geli-geliin perut katanya. Ya, hobi kita bisa juga. Bisa jadi berhala saudara. Barang-barang yang saudara anggap itu mewah. Saudara lebih jaga barang itu daripada nama Tuhan dalam hidupmu saudara. Saudara semua katakan Anda menjadi berhala. Ini sudah terjadi saudara. Di kota Muara Tewe. Kita mau berbeda dengan mereka. Amin. Amin. Kita mau berbeda. Nah ada 2 hal yang ingin saya bagikan saudara. Bagaimana kita belajar dari Nuh. Yang pertama Roma 12 ayat 2. Ini firman ini suka sekali saudara. Enggak tahu entah kenapa setiap kali saya bawa firman ini terus bersenandung di hati saya saudara. Kalau sampai saudara lupa ayatnya saudara, lupa tempatnya terlalu saudara. Roma 12 ayat yang kedua. Bisa satu orang bacakan buat kita? Suara yang keras. Terima kasih Ibu Kris. Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. The virgin, amin. Berbeda harus, amin. Yang pertama saudara yang kita mau belajar dari kehidupan Nuh, dia punya kualitas hidup. Kualitas hidup itu adalah dia berkata bahwa hidupku tidak boleh sama dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Itu kualitas. Sebaliknya kalau saudara sama dengan orang-orang duniawi, engkau tidak punya kualitas hidup. Ini keras saudara. Nuh dia berkata yang paling penting adalah aku bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau manusia menghina aku, kalau manusia menginjak-injak nama baikku, gak penting, gak ngaruh bagi saya. Karena aku memang berbeda dengan mereka. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi dikatakan apa saudara? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, pembaharuan budi itu tidak bisa dengan kekuatan kita manusia saudara. Kita butuh Tuhan yang hadir dalam diri kita. Amin. Dia yang akan menggerakkan budimu. Dia akan menggerakkan hatimu dan membuat engkau menjadi sempurna di matanya. Dikatakan lagi apa? Sehingga kamu dapat membedakan. Nah ini saudara, kalau orang-orang yang ada di dalam Tuhan tidak terus menerus menjaga kualitas hidupnya, kualitas itu bicara tentang berbeda dengan orang-orang duniawi, maka sesungguhnya saudara, Alkitab katakan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Logikanya gini saudara, kalau saudara berlaku jahat, saudara yang muncul akan apa saudara? Akan kejahatan terus menerus. Betul nggak saudara? Tapi kalau di dalam hatimu ada aliran yang baik, maka yang keluar akan keluar aliran-aliran yang baik juga. Kita tidak akan pernah bisa membedakan yang jahat kalau kita sendiri pelaku penjahat, pelaku kejahatan. Saudara. Kita penjahatnya. Kita nggak akan pernah bisa ngomong kamu ini salah kalau kamu sendiri melakukan hal yang salah. Kita harus berbeda, amin. Amin saudara. Kita harus berbeda. Yang kedua apa saudara? Kita belajar dari Nuh.
Yang kedua, dia berani tampil beda. Saudara, ada sebuah cerita yang ini kami alami. Anak saya ini waktu TK, jujur saudara, berbeda dengan yang lain. Si Christine. Waktu dia masuk TK, teman-temannya itu masih kecil-kecil saudara. Dia sudah mulai besar. Saudara. Sehingga saudara, seringkali gurunya itu membuat dia mendominasi ya. Nah, gitu ya. Dia selalu disuruh gurunya. Karena badannya yang paling besar. Saudara, saudara bisa bayangkan sudah badannya besar, yang selebihnya kecil-kecil. Saya selalu berkata begini, nak kamu kok hari-hari ada kerjaan, sampai ke rumah Pak ada PR, itu masih TK 0 kecil. Sampai 0 besar pun saudara, selalu didominasi, selalu diusung gurunya untuk tampil. Saya bingung saudara, saya katakan ini kok begini, padahal ya namanya anak TK harus sama lah. Saya bukan berkata bahwa gurunya kenal dengan kami atau kami kenal gurunya, sebaliknya bukan itu saudara. Ketika saya renungkan saudara, memang anak-anak Tuhan itu berbeda. Yang setuju katakan amin. Dia punya karisma yang berbeda, senyumannya berbeda, amin. Amin saudara. Tapi senyumannya dikasih untuk suaminya atau istrinya, atau pacarnya, jangan yang lain, amin. Amin saudara. Wah nggak boleh senyum dong ini sama banyak orang. Waduh, gimana ini? Enggak lah saudara, artinya gini saudara, senyumnya berbeda, karakternya berbeda, perkataannya berbeda. Amin saudara, hatinya berbeda. Saya percaya saudara, anak-anak Tuhan punya kualitas dan harus tampil beda. Amin. Kita buka firman-Nya saudara. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang 18. Bisa satu orang bacakan buat kita, suaranya keras kayak Ibu Grace tadi itu. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18. Amin. Amin. Terima kasih Pak Syahan. Saudara, Alkitab berkata begini saudara, sebab kamu tahu. Ini sadarlah kamu, kira-kira gitu saudara. Ya. Petrus ngomong gitu, sadar gitu loh. Bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Dengan cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19 dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kenapa kita harus berbeda? Karena kita telah ditebus dari hidup kita yang sia-sia. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, aku harus berbeda. Amin. Amin saudara. Kita harus berbeda. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana kata firman Tuhan, tapi dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus yang mati di Bukit Golgota untuk kita semua. Ngerti saudara? Mengapa kita harus berbeda? Karena Tuhan mau, yang pertama kita punya kualitas hidup seperti Nuh. Apapun yang terjadi saudara, dia enggak pernah mau. Dia tidak pernah mau melukai hati Tuhan. Dia jaga imannya, dia jaga hidupnya. Saudara, ketika Nuh menjaga hidupnya, ketika Nuh memiliki kualitas hidup, anak-anaknya Ham, Sam, Ham, Jafet,
sama-sama mengikuti teladan daripada Nuh. Benar nggak saudara? Ketika kita memiliki hidup yang berbeda dalam hidup kita, pribadi kita, keluarga kita, percayalah, maka kita akan membawa perubahan buat keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita, bahkan dimanapun kita berada kita tetap jadi berkat. Amin. Amin saudara. Yang kedua apa saudara? Kita harus tampil beda. Amin. Tampil beda. Ada itu lagu anak sekolah minggu, betul gak saudara? Gimana? Aku harus tampil beda katanya. Hah? Kuasinya, firman-Nya teguhkanku. Terus ku berjagai pemenang karena berani tampil beda. Wah seru saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita boleh angkat satu pujian ini saudara. Apa awalnya tadi? Gak apa-apa saudara, hari ini kita sekolah minggu sebentar. Gimana? Katakan. Saat iblis menggangguku dalam. Sini nak, sini. Saat sini iblis menggerak sini sini Yesus bila iblis menggangguku tak mau gitu ya mau itu ya la na 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 Kutolak dalam nama Yesus. Kutolak dalam nama Yesus. Iblis menggodaku tak mau bila iblis menenangku tak mau iblis aku usir semua dalam nama Yesus. Ya, saudara nggak cocok saya guru sekolah minggu. Nggak sampai 5 menit anak sekolah minggunya pada keluar semua katanya. Ini ngajarin apa gitu ya. Haleluya. Saudara, yang terakhir saya ingin katakan begini saudara. Perbedaan kita harus menonjol. Amin. Tolak ukurnya siapa saudara? Kristus. Tidak boleh saudara berubah tolak ukurnya temanmu. Amin. Amin. Teman seiman boleh menjadi sebuah teladan buat kita, contoh. Tetapi tolak ukur kita adalah Yesus. Amin. Kita mau mengubah kota, kita berubah dulu. Kita mau mengubah teman kita harus berubah dulu. Kita mau jadi saksi buat orang lain, kita harus bersaksi terlebih dahulu. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Jesus. 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 Dapat jalani hidupku. Katakan tanpa Yesus, tanpa Tuhan yang
pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Hari ini saudara, Tuhan berkata, kalau engkau berani bertampil beda dengan engkau memakai tolak ukur Yesus Kristus yang menjadi sama dengan hidupmu, saya mau berkata saudara, engkau menjadi agen perubahan dimanapun engkau berada. Mari kita belajar dari Nuh. Dia punya kualitas hidup, dia punya prinsip, dia punya komitmen bahwa aku harus berani tampil beda. Saudara, percayalah bahwa orang-orang di sekitarmu tidak akan pernah suka dengan perubahan. Orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupnya, tidak senang lihat temannya itu boleh punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Cenderung mereka mengejek, cenderung mereka menghakimi. Tapi percayalah saudara, ketika engkau punya kualitas hidup, ketika engkau berani tampil beda, kamu menjadi agen perubahan. Engkau akan mengubah setiap apa yang tidak baik menjadi baik di tengah-tengah hidupmu. Percayalah ada otoritas Tuhan, ada kuasa Tuhan yang tinggal dalam dirimu. Hari ini kalau engkau banyak melihat hal-hal yang tidak benar, kalau engkau melihat banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi, kalau engkau melihat banyak kejahatan-kejahatan terjadi di sekitarmu, hari ini dengar baik-baik, engkau telah berbeda. Engkau telah berbeda karena engkau ditebus dari hidupmu yang sia-sia, dibayar bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang membuat engkau hari ini berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan berkata, biarlah hari ini engkau menjadi agen perubahan. Katakan kepada orang-orang di sekitarmu bahwa Yesus adalah Tuhan yang layak disembah, layak dipuji, layak dimuliakan. Dan mulai hari ini jaga kualitas hidupmu dengan engkau tetap berpadan kepada firman dan kebenaran. Jangan pernah takut, hadapi semuanya dengan pertolongan Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami undang untuk anak-anak sekolah minggu untuk menerima doa pengurapan untuk maju ke depan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dan ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan kepada anak-anak kita. Saudara, ini adalah anak-anak kita, generasi-generasi yang akan meneruskan pelayanan ini, saudara. Saudara bisa lihat pertumbuhan mereka di gereja ini. Saudara bisa melihat mereka kuat, sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan, saudara. Dan sebab itu dengan segenap hati kita terus berdoa menopang anak-anak kita, amin. Supaya mereka tetap dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Haleluya. Hari ini Tuhan, kami percaya bahwa anak-anak kami datang ke tempat ini dibawa oleh orang tuanya, karena mereka tahu bahwa Yesus adalah yang menjamin hidup mereka. Hari ini aku berdoa buat setiap anak-anak kami, Tuhan, biar Engkau mengurapi mereka semua dengan urapan Allah yang baru, urapan yang dahsyat, urapan yang akan meneguhkan iman mereka, urapan yang akan meneguhkan pengharapan mereka, sehingga mulai dari kecil mereka tetap memiliki roh takut akan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, aku berdoa dalam segala hal, dalam segala cita-cita harapan mereka, Tuhan, Engkau sudah siapkan yang terbaik buat anak-anak kami. Anak-anak kami adalah generasi-generasi yang akan membawa perubahan-perubahan di zaman mereka. Dan kami percaya anak-anak kami juga akan mewarisi dari setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada orang tua mereka. Bapak, dan hari ini kami percaya apa yang terbaik yang Bapak punya diberikan, dilimpahkan buat anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari setiap malapetaka, dijauhkan dari setiap sakit musiman. Di dalam nama Yesus, semuanya ditolak, semuanya diusir di dalam nama Yesus. Dan hari ini Bapak, aku percaya buat anak-anakmu dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, orang tua mereka diberkati Tuhan. Orang tua mereka mengalami berkat yang baru dari Tuhan. Diberi kesehatan, diberi kekuatan, umur yang panjang, berkat yang berlimpah dinyatakan buat orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, kami percaya bahwa anak kami ini Tuhan, Engkau kasihi Tuhan. Dan aku percaya hari ini anugerah-Mu dinyatakan dalam hidupnya. Engkau mengasihi dia lebih dari apa yang kami pikirkan, bahkan orang tuanya pikirkan. Dan hari ini Bapak, janji-Mu digenapi buat anak kami ini. Engkau memulihkan dia, Engkau membuat dia menjadi pribadi yang berbeda, hidup yang memuliakan Tuhan. Engkau akan mewariskan kepadanya setiap hidup yang baru, karakter yang baru. Setiap apapun Tuhan yang sedang dialami oleh kami, Engkau sumber jawaban buat anak kami ini. Terima kasih Tuhan. Dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya, pengurapan Tuhan dinyatakan, pengurapan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bersama keluargaku, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bersatu samanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Kami persilahkan untuk duduk. Engkau segalanya. Kita akan berikan persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, firman yang telah Engkau berikan, firman yang telah ditaburkan tadi Tuhan. Kiranya itu Tuhan jadi pedoman dalam setiap langkah dalam kehidupan kami Tuhan.
Kami mau menjadi orang yang berbeda dari yang lain Tuhan, berbeda dalam untuk kepujian kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berbeda Tuhan, bahwa orang tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bukan berbeda karena kemuliaan dunia, tapi karena kemuliaan nama-Mu Tuhan yang ada di dalam diri kami, yang terpancar dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami berbeda ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, tadi kami juga telah serahkan anak-anak kami Tuhan. Kiranya Tuhan mereka adalah penerus-penerus kami. Tuhan Kau jaga tutup bungkus mereka senantiasa dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menjaga mereka di bawah naungan sayap-Mu saja Bapa. Oh Tuhan Yesus, pada saat ini pula Tuhan kami mau berdoa untuk persembahan yang akan kami serahkan. Tuhan Engkau gerakan hati dan jiwa untuk memberikan persembahannya Tuhan. Dengan rela hati, dengan kesungguhan dari apa yang mereka peroleh. Kami tahu Tuhan apa yang kami serahkan ini tidak seberapa dengan apa yang telah Engkau berikan pada kami. Tapi kami Tuhan mohon Engkau terima itu Tuhan. Engkau terima apa yang kami berikan Tuhan. Pada saat ini pula Tuhan kami mau berdoa. Kami merindukan Tuhan untuk memiliki rumah ibadah baru. Tuhan, Engkau saja yang bekerja. Apa yang mustahil bagi kami itu tidak mustahil bagi-Mu Tuhan. Apa yang saat ini kami rancangan, kiranya Engkau yang campur tangan, Engkau yang bekerja. Jika itu menurut-Mu baik Tuhan, terjadilah apa yang menjadi impian kami untuk memiliki rumah ibadah-Mu yang baru ya Bapa. Kami mohon Kau saja yang bekerja. Dana yang kami perlukan, itu pun Engkau saja Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Kami serahkan semua itu kepada-Mu saja. Engkau saja yang bekerja dan beracara. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau terima persembahan kami ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Katakan bahwa Tuhan kita ajaib, kita ajaib. Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kami undang saudaraku untuk bangkit berdiri. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah.
Kembali kita naikkan satu pujian kita. Nyatakan bahwa saat hati kita hancur, kita hanya mau datang pada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang memberikan penghiburan. Dia memberikan kekuatan buat kita. Yakin dan percaya itu. Yakin dan berserah padanya. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat kami tak mengerti dalam hidup ini Tuhan, hidupku. Kita ulangin lagi dari awal. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti hidup ini. Namun firman-Mu selalu benar. Kau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapan. Katakan Tuhan, kami percaya janji-Mu. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Katakan bahwa kita percaya hanya kepada janji-Nya. Dia akan tepati janji-janji-Nya buat hidup kita. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, oh Tuhan. Kau yang selalu setia di dalam hidupku.
Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Katakan sekali lagi, Tuhan, kami percayakan janji-Mu, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidup. Amin. Kau pemenang, Tuhan. Kau selalu setia Di dalam Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidup. Katakan kau berharga bagiku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Haleluya. 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 Mari kita berdoa buat anak-anak kita yang hari Senin ini akan mengikuti ujian. Tuhan tolong mereka agar mereka dapat menyelesaikan ujian mereka dengan maksimal. Kita juga berdoa buat anak-anak kita yang saat ini dalam keadaan sakit, agar Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, hari Senin nanti anak-anak kami akan mengikuti ujian. Kami percaya ada kepintaran, ada hikmat yang baru yang Tuhan nyatakan buat anak-anak kami. Tuhan berikan mereka pengetahuan dan daya ingat yang kuat untuk mereka bisa mengikuti ujian mereka, sehingga mereka dapat prestasi yang baik. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Engkau juga memberkati mereka, Engkau menolong mereka, memulihkan dan menyembuhkan sakit mereka. Engkau Tuhan yang mendatangkan mujizat buat anak-anak kami, sehingga anak kami dapat sembuh dan pulih. Kami juga berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu yang tidak sempat hadir hari ini. Mereka yang bepergian keluar kota, mereka yang mungkin berhalangan untuk datang ke tempat oleh berbagai hal. Kami berdoa penyertaan perlindungan Tuhan sempurna buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara yang terkasih. Tiba saatnya kita akan terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dari tempat ini dengan membawa berkat, kasih karunia dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menjaga, memelihara, menopang hidupmu, dan terus memelihara sampai kesudahan zaman. Berkat yang sudah diberikan kepada nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub juga diberikan, dipersembahkan kepadamu, menjadi milikmu dan milik pusakamu sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua. Kita terima berkat ini di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Bapa, katakan Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, di dalam surga. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.